Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal insan 'allamahul bayan. Ar-Rahman khalaqal insan 'allamahul bayan. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra, innama yakhshallaha min ibadihi al-'ulama. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap para remaja Masjid Hamzah bil khusus yang sama-sama kita hormati ketua dan presidium kita. Kiranya Allah selalu sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi membawa dirinya dan orang lain kepada keberkahan hidup. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Doa itu pun untuk kita semua. Mudah-mudahan kehidupan kita hari demi hari menambahkan nilai-nilai kebaikan dan menambahkan keberkahan bagi kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang nanti selamat di yaumul jazaa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada malam hari ini kita pembukaan majlis kita yang telah kita tawakufkan kurang lebih hampir 2 bulan ya, hampir 2 bulan. Mudah-mudahan di tahun ini setelah lebaran ini kita dapat menaikkan kejiwaan kita untuk menambahkan ilmu, sehingga kita hidup lebih terarah, kita hidup lebih punya tujuan, dan pondasi daripada hidup kita tidak dipondasi dengan hawa nafsu, tapi dipondasikan dengan ilmu, yang mana ilmu ini akan membawa kita kepada jalan keselamatan insya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang tadi sudah dibacakan, man salaka tariqan, siapa orang yang jalan menuju, yaltamisu fihi ilman, jalannya mencari ilmu, bukan jalan-jalan ke puncak, tapi yaltamisu fihi ilman, mencari ilmu. Dari Bekasi ke Lirboyo, dari Bekasi ke Darun Najah, ke Miftahul Huda, kemanapun, bahkan ke kampung, dari satu majlis ke majlis yang lain, dengan tujuan yaltamisu fihi ilman, mencari ilmu. Maka jaminan dari Allah, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah gampangkan, Allah mudahkan jalannya kepada menuju surga. Mudah-mudahan kita tergolong kepada orang-orang yang dimudahkan oleh Allah dalam berjalan di siratal mustaqim. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin
para remaja-remaji, mari di tahun yang baru ini setelah Syawal sesuai namanya yaitu peningkatan. Syawal artinya peningkatan. Yang pasti udah meningkat umur kita. Yang pasti udah meningkat umur kita. Yang tadinya 12 jadi sekarang umur 13. Yang tadinya 17 udah sekarang 18. Itu udah pasti. Nah, yang tadinya udah 20 sekarang maju 21. Itu udah pasti meningkat. Yang kedua, telah meningkat dan berlalu di diri kita adalah hari, waktu yang kemarin sudah hilang, tinggal gambar saja. Coba kita introspeksi diri sejauh mana kita melakukan ketaatan membawa bekal ke akhirat. Kita mau jalan-jalan kemarin pulang kampung, gimana repotnya? Duitnya ngumpulin 11 bulan, betul? 11 bulan. Dari sekarang dikumpulin sampai lebaran besok buat pulang kampung, panjang. Padahal pulang kampungnya dari sini ke situ, ya kan? Karena di sono banyak yang harus dibagi-bagi. Karena di sono harus banyak yang harus disapa. Supaya hati riang, perjalanan senang, maka harus punya bekal yang banyak. Karena itu kita mempersiapkan ini sejauh mungkin. Lantas pemikiran kita, bagaimana jika kita hendak pulang ke akhirat yang durasinya begitu lama dan pulangnya nggak balik-balik lagi, dan udah pulang ke sono nggak bakalan mati lagi. Tinggal mempertanggungjawabkan hidup dan kehidupan kita yang kita jalani selama ini. Maka salah satunya kita berbekal. Selagi amal kita, pikiran kita, badan kita sehat, maka tidak ada lagi jalan yang paling utama kecuali kita mencari ilmu. Dulu Rasul nyebarin ilmu itu, nyebarin Islam itu pakai apa? Pakai pedang, dengan perang, sehingga Islam itu jaya. Sekarang Islam udah jaya, yang ditinggalkan oleh Rasul adalah Al-Quran dan Al-Hadits. Dua ini tidak akan kita pahami kecuali dengan cara ngaji. Maka ngaji menurut para sahabat dari kaul asal hukama mengatakan ketika mereka para syuhada meninggal dunia, kemudian dia melihat kemuliaan yang diberikan kepada orang-orang yang ngaji, maka mereka ingin menjadi orang-orang yang ngaji aja. Karena apa? Karena li syarafi karomatihim, karena sangat mulianya. Tuh, sangat keramat ini ngaji. Ya, ngaji mah satu amal ibadah. Ketika kita nggak benar niatnya juga dapat nilai ibadah. Ngaji sambil nyender, jider namanya. Ngaji sambil nyender, boleh? Boleh. Jidam, ngaji sambil dagang, boleh? Boleh. Terus apa lagi? Jipet, ngaji sambil bukan nyopet, meletet, niatin laki, yang laki niat uang, boleh? Boleh. Dinilai baik. Karena ini lebih penting daripada yang lain. Karena hidup tanpa ilmu, maka dia akan terbawa arus, tidak akan tahu mana jalan yang harus dituju, ombang-ambing. Karena banyak orang yang putus asa zaman sekarang, tekanan ekonomi makin tinggi, tekanan sosial makin menghimpit. Maka solusinya adalah kuatkan keimanan. Kuatnya dan lemahnya iman tergantung daripada keilmuan. Semakin ilmunya dikit, maka semakin mudah tergoyahkan iman itu. Karena al-iman
uryanun, iman itu tidak berbusana. Wa taqwa libasu, takwa kegiatan kita dalam ritual ibadah itu adalah pakaian iman. Wa samratuhu an ilmu, dari iman yang kuat harus menghasilkan ilmu yang hebat. Maka ilmu yang tidak hebat itu berasal daripada iman yang kurang kuat. Nah, ini harus kita perhatikan. Mumpung kita masih muda, kalau disuruh mikir masih kuat, kalau disuruh ngaji yang rada jauhan masih mampu. Ayo perbaharui niatnya. Jangan menyesal di kemudian hari. Orang yang dia tidak mau merasa capek dengan ngaji pada mudanya, maka dia akan merasakan pahitnya kebodohan selama sisa hidupnya. Ngaji itu sebentar, yang lama itu main. Coba kita bayangin, hitung-hitungan libur 2 bulan sama ngaji 1 tahun setiap malam Senin doang, masih banyakkan liburnya. Kalau nggak percaya itu ngaji 2 jam dalam seminggu, terus kali 4 baru 8 jam. 8 jam kali 10 bulan baru 80 jam. Maka kalau setahun kita ngaji, ini baru 3 hari. Liburnya sampai 2 bulan. Banyakan ngaji, banyakan libur. Nah, karena hawa nafsu, lagi-lagi keinginan yang kita ikuti, keinginan padahal males buat ngaji. Kenapa? Hawa nafsu. Kalau kita mencerna dengan akal yang sehat, maka kita bakal menyempatkan belajar dimanapun itu dan memperbaiki diri dengan keilmuan. Nah, qala Ibnu Mas'ud, alaikum bil ilmi qabla an yurfa'a. Kalian harus nyari ilmu sebelum ilmu itu dicabut, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari ilmu. Waraku antum lika ruwakum. Cara dicabutnya ilmu di muka bumi ini adalah dengan cara dihancurkannya para guru-guru kita. Bukan dihancurkan, dimatikan guru-guru kita. Ketika guru kita masih ada, kita nggak mau training. Nah, nanti kerasanya kalau udah nggak ada. Emang guru begitu. Ketika kita masih ada, kadang-kadang cuek. Tapi kalau udah nggak ada, baru bingung mau nanya ke siapa, mau belajar ke siapa. Sehingga kita mencari guru yang bobot bibirnya tidak terlihat. Ngaji asal ngaji. Ngajinya nyalah-nyalahin orang, ya kan? Ngajinya bidah-bidahin orang, ya. Guru itu bukan guru yang begitu. Guru mah harus mendamaikan di satu kelompok yang perpecahan. Jadi kalau banyak guru haram jangan diikuti. Fawalladzi nafsi biyadi, kata Rasul, fawalladzi nafsi biyadi, bahwa demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, demi Allah, la yawaddana rijalun, bahwasanya pemuda-pemuda, pemudi-pemudi seseorang akan sangat menggemari, pengen banget nih, qutilu fi sabilillahi syuhada, yang dia udah perang di jalan Allah, an yab'asahumullahu ulama. Dia pengen nanti di akhirat pengen jadi orang yang ahli ilmu. Dia udah perang nih. Perang, ngerti perang? Yang sekarang nih Taliban lagi perang sama Israel. Kalau mau jihad sana pergi, ya. Jadi pasukan Taliban lagi perang nih untuk mempertahankan agama. Terus mati, ntar di akhirat dia pengennya jadi tukang ngaji aja, tahu begini mah. Lima yarawna min karomatihim, karena dia tahu kemuliaan orang yang
mau ngaji. Tuh. Tadi pengenin nama orang sebenarnya. Yang ngaji mah dari dulu sampai gini hari nggak bakalan banyak. Nggak bakalan banyak. Ngaji dari dulu sampai gini hari nggak bakalan banyak. Karena kenapa? Sudah sering saya katakan bahwa orang yang ngaji itu pilihan dari pilihan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Khiyarun bin khiyarin nas. Pilihan-pilihan dari pilihannya manusia. Maka hadisnya man yuridillah, siapa orang yang Allah pengenin. Jadi bukan pengen kita, Allah pengenin. Khairan, kebaikan, orang yang Allah pengen dijadikan dia orang baik. Jadi bukan kepengenan kita. Jadi kalau ngaji nggak usah pengen banyak orang, santai aja. Karena ngaji itu panggilan nur ilahiyah, hidayah, saudara. Begitu banyak kemuliaan yang diberikan kepada orang yang ngaji. Tapi kenapa kan gitu? Orang disuruh ngaji gak susah. Karena memang tidak diinginkan oleh Allah menjadi orang yang baik. Kok ngaji doang? Iya benar. Yufaqihu fiddin bahasanya. Dia akan mempelajari ilmu agama, mempelajari, memahami, mendalami agamanya. Sekolah lanjutkan, tapi kadang-kadang kalah nih ilmu ngajinya. Ya, takut kita nggak bisa makan, takut langsak di mana? Di dunia. Akhirnya kita belajar sungguh-sungguh, matematik diapalin, bahasa Inggris dilesin, buat silat sama perosotan, buat ngeles juga. Ya. Itu kenapa terjadi? Karena kita takut hidup kita belangsak. Tapi pernahkah kita berpikir bagaimana kalau di akhirat kita belangsak? Nah, penting nih, kudu balance, kudu seimbang. Maka kita punya tanggung jawab dalam kehidupan kita, baik kehidupan duniawi ataupun kehidupan ukhrawi. Perhatikan, susahnya orang di dunia paling 60-70 tahun, kalau susahnya di akhirat nggak ketulungan. Abadal abidin wadah wadahirin, selama-lamanya, bayangkan, selama-lamanya. Jadi mari dengan momentum Syawal ini kita sama-sama sudah dewasa, nggak usah lagi didorong untuk ngaji. Haruslah merasakan betapa kita ini butuh yang namanya ilmu agama. Karena disadari atau tidak, kita sholat belum benar, wudu kita masih asal-asalan. Contoh perempuan, kalau beres headnya sebelum maghrib, maka sholatnya yang harus dikodok yang mana? Zuhur dikodok enggak? Asar dikodok enggak? Enggak tahu. Laki, kalau punya bininya sebelum maghrib pisan 5 menit lagi mau maghrib, headnya beres, maka zuhur sama asarnya disolat enggak? Nah, itu kalau wanita yang head, kalau sebelum maghrib, belum masuk maghrib nih, head, maka dia wajib kodok subuh apa? Zuhur sama asar. Nanti ingetin nih. Terus kalau maghrib sama isya sebelum subuh dia beres headnya, maka maghribnya kodok nggak? Kodoin. Jadi yang dikodok itu adalah waktu yang boleh dijamak. Jadi kalau beresnya sebelum maghrib, maka jamaknya apa? Zuhur asar itu sholat kodok tuh. Ya, zuhurnya sholat, asarnya sholat. Kalau sebelum subuh, maka dia maghrib sama isya sholatnya. Ingetin.
Babahead. Yang bagus bagaimana? Kalau emang kita ragu-ragu, kadang-kadang masih ada kecoklatannya, benar. Nah, ini udah suci apa belum? Maka kodonya 5 waktu untuk ikhtiar. Hati-hati. Kenapa demikian? Karena wanita sekarang makanannya rupa-rupa. Jadi tirisnya itu enggak bersih. Kudunya seminggu udah habis, ini mah 8 harinya masih ada coklatnya. Itu udah wajib sholat tuh. Kenapa itu terjadi? Karena makanannya udah rupa-rupa. Itu mempengaruhi menstruasi dari makanan sama stres. Nah, jadi kalau stres itu enggak tiris. Oh, ingetin, ini laki wajib ngajarin nih. Bini kagak tahu, laki nggak ngajarin, lah bahaya. Nanti minta pertanggungjawaban kepada kita. Ini tanda bahwa kita masih ada yang belum kita tahu. Benar ya? Benar. Jadi harus menyadari hal itu. Nah, kemudian bimbingan untuk ke arah yang menjadi orang yang baik adalah Ibnu Abbas mengatakan tadzakurul ilmi ba'da lailatin ahabbu ilayya min ihya'iha. Bahwasanya saya ngaji sebentaran, tadzakurul ilmi ba'da lailatin, sebagian malam saya belajar. Ahabbu ilayya itu lebih saya sukain min ihya'iha daripada sholat malam suntuk. Ngaji bentaran itu lebih disenengin sama ulama-ulama dulu daripada sibuk sama sholat. Ntar kalau mau sibuk sama sholat mah, kalau apa? Udah tua-tuaan. Sekarang mah waktunya sibuk sama ilmu. Ilmu apa aja udah. Yang belum bisa jahit pelajarin, yang belum bisa macam-macam lah ilmu. Ya, yang belum bisa masak pelajarin. Laki yang belum tahu pelajarin, terutama pelajaran-pelajaran agama yang notabene-nya itulah yang menentukan selamatnya kita di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW suka berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa Rasulullah tuh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini menurut Syekh Hasan Al-Basri mentafsirkan ayat ini, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kami fid dunya, di dunia ini hasanah, kebaikan. Kebaikan di dunia apa sih? Menurut Imam Hasan Al-Basri, ail ilmu wal ibadah. Kebaikan di dunia adalah ilmu dan bisa ibadah. Kita ibadah nih. Itikaf di masjid, silaturahim. Pokoknya jaminannya nih, orang yang ngaji mulu nggak bakalan bingung. Jaminan dari Rasul. Kafahullahu himmahu, bahwasanya orang ngaji akan dihilangkan bingungnya. Nah, ini patut kita garis bawah ini. Kalau hidup bingung mulu, gelisah mulu, gundah gulana mulu, maka tanda kita kurang dekat sama yang namanya orang ngaji. Kalau nggak percaya silakan, jangan ngaji-ngaji. 2 bulan dah kita kemarin kerasa itu sebenarnya. Kayaknya tuh ada yang hampa, tujuan kita tuh langsung burem. Habis lebaran nggak danta tuh. Ya kita merasakan itu ya semuanya. Jadi menurut Imam Hasan Al-Basri bahwa kebaikan di dunia adalah ilmu dan ibadah. Ayo cari ilmu, udah dapat kita belajar praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa hasanatu wa fil akhirati hasanah
di akhirat diberikanlah kami kebaikan akhirat adalah kita masuk surga. Nah, itu doa Rasul. Nah, jadi pada malam hari ini kita mulai lagi, kita perbaharui niat lagi. Niat ngaji ada berapa? Karena 4. Yang pertama, niat ngaji itu karena perintah Allah, amar Rasulullah. Jadi kalau kita sadar ini ngaji itu perintah Allah, maka lakukan. Perintah Allah. Dan mana ayatnya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu kalau kamu nggak tahu. Itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita ngaji. Itu niat yang pertama karena Allah. Yang kedua, menghidupkan agama Allah. Kita ngaji untuk menghidupkan agama Allah, menghidupkan Islam, nilai-nilai Islam, ilmu-ilmu Islam kita hidupkan kembali. Yang ketiga, niat ngaji itu menghilangkan kebodohan diri supaya hidup kita lebih terarah dan lebih bagus lagi dengan ilmu. Karena kalian keluar dari perut ibu kalian la ta'lamuna syai'an. Kita enggak punya ilmu, enggak punya pengetahuan apapun. Nah, setelah itu yang keempat adalah untuk saling ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan. Mudah-mudahan dengan 4 niat ini kita dengan yang lainnya disatukan kembali, disatukan dalam kebaikan, bisa intikaf bareng, bisa ngaji bareng. Kalau ada masalah ya tinggal sampaikan, ada pertanyaan sampaikan, jika bisa dijawab langsung dijawab, ya kalau nggak bisa kita buat PR. Namun rutinitas ini sebagai satu wasilah kita ngecas keilmuan, ngecas hati, dan ngecas silaturahim. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah, taufik, dan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Mari kita tutup pengajian ini dengan bacakan Al-Quran surat Al-Fatihah, yang mana Fatihah ini kita hadiahkan kepada guru-guru kita yang telah tidak ada, dan kita hadiahkan kepada guru-guru kita yang masih ada. Yang masih ada kiranya Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah manfaatkan ilmunya dan berkahkan kehidupannya. Kita yang lagi pada belajar, mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan cucuran rahmat dari berkah ilmu-ilmu ulama, dan mudah-mudahan daripada itu orang tua kita yang masih ada dan tidak ada, dengan wasilah kita ngaji, mudah-mudahan derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pula dengan wasilah kita ngaji diampuni segala kesalahan, kealpaan, dan dosa orang tua kita. Kita yang lagi belajar, mudah-mudahan Allah berikan qalbun salim, hati yang selamat, ilmu yang manfaat, yang barokah, sehingga kita semuanya kembali kepada Allah. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuk kita dan keluarga kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah bi jahi nabiyina Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi